teman-teman dan selamat sore buat ibu dosen pembimbing kita. Dan di sini kami akan menyajikan hasil dari diskusi kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya sebagai moderator dan teman-teman saya, kami sudah membagikan tugas, ada penyaji pertama dan penyaji kedua sampai seterusnya. Dan di sini izinkan kami untuk menyampaikan hasil dari presentasi kami. Oleh karenanya berikut PPT yang telah kami siapkan. Untuk mempersingkat waktu, saya sebagai moderator dan kepada teman kami Freddy sebagai penyaji pertama, kami persilakan. Saya akan menjelaskan tentang sistem nanti. Pertama itu ada ASCID, karakter dalam kode ASCID dibagi dalam beberapa blok, yaitu kontrol karakter, angka, huruf besar, huruf kecil, dan tanda baca. Kontrol karakter ini sering disebut sebagai non-readable karakter, yaitu dari PC ke printer. Pada kode ASCID, bila menggunakan deretan 7 bit, maka bit ke-8 dapat ditambahkan untuk posisi pengecekan bit secara even variety atau odd variety bila menggunakan kode. ASCID ini adalah pengkodean yang umum dipakai. Berapa yang lain misalnya DCD, SBCDIC, EBCDIC, BOT itu pengkodean data. Dan dalam ASCID ini ada 128 simbol. Simbol seperti yang kita dilihatkan ada huruf besar, huruf kecil, dan tanda baca. Dan even variety ini adalah bilangan genap yang ditambahkan ke dalam setiap bit karakter. Dan kalau odd variety ini adalah bilangan ganjil yang ditambahkan ke dalam bit karakter. Dan yang kedua itu ada sandi bit kode. Kode ini terdiri atas kode 5 bit yang dipergunakan pada terminal teletyper dan yang berbeda. Masing-masing kode feeder harus diterjemahkan ke dalam dua karakter yang berbeda, yaitu sebagai karakter letter atau figur, dengan cara menambahkan karakter perantara yang dipilih, yaitu byte atau LTS. Sedangkan di sandi board code ini hanya terdiri dari 32 kombinasi. Lalu sandi board ini ada letter dan byte-nya, figur dan letter. Jika letternya Q, bitnya 11101, figurnya 1. Jika letternya P, bitnya 1100, figurnya garis miring. Dari kelompok 1 membahas tentang transmisi data. Seperti yang kita lihat, model transmisi 4 dan seperti kemudian dari transmisi sebelumnya merupakan proses atau metode dalam melakukan transmisi data dari suatu media atau alat menuju media atau alat lainnya. Ini terbagi menjadi dua, yaitu serial transmission dan parallel transmission. Di sini saya akan menjelaskan tentang model transmisi dari serial. Yaitu kalau pengiriman seri data paralel internal teruskan ke pembukaan paralel serial atau ICE converter. Bit dikirimkan secara berurutan namun tidak serempak, dan kecepatan pemindahan data lebih rendah. Mode transmisi paralel, pengiriman dimulai dari LSI atau less significant bit dan diakhiri dengan MSB atau most significant bit. Penerima harus meminta syarat data yang sama pada waktu yang tepat sebelum input kembali karakter yang diterima. Seperti yang kita lihat, ada contoh seperti dengan dimulai dari LSD artinya seperti
Limit paling kecil contoh dari seperti bilang binar yang pasti jumlah yang akhir, dan MSD atau simple bit adalah limit paling besar atau yang paling awal. Baik, sekian tentang penjelasan dari saya. Ini ada metode transmisi paralel. Yang pertama yaitu ada simplex, di mana simplex itu adalah data disalurkan hanya ke satu arah. Yang kedua, pemancar dan penerima tugasnya tetap. Lalu jalan untuk sistem komunikasi data kalau depannya. Nah, contohnya ini A, di sini komunikasinya hanya si A yang dapat mengirimkan informasi kepada si B, tapi si B tidak bisa mengirimkan. Contoh sederhananya itu seperti televisi, radio. Baik, selanjutnya ada reflex. Di situ data dikirimkan dan diterima secara bersamaan dan komunikasi dua arah. Oke, di reflex ini sama halnya seperti simplex tadi, namun yang si pengirim dan si penerima bisa bertukar informasi secara bersamaan. Yang di reflex itu sebenarnya ada terbagi dua. Yang pertama itu public reflex dan yang kedua itu full reflex. Yang public reflex itu komunikasi dua arah secara bergantian. Contohnya itu seperti WhatsApp itu, telepon genggam, di mana kita harus memencet tombol terlebih dahulu untuk berbicara, dan nanti pendengar harus menekan tombol kembali untuk mendengar. Yang kedua ada full reflex. Full reflex hampir sama ya dengan ini, data dikirimkan secara bersamaan. Contohnya itu juga sama seperti telepon seluler. Ini saya akan mencoba menjelaskan. Sebentar saya akan perlihatkan makalahnya. Nah, ini ya karakteristik transmisi. Karakteristik transmisi ada dua, ya. Yang umum diketahui ada dua, yaitu DC dan AC, ya. DC dan AC. Di mana DC adalah direct current dan AC itu adalah alternatif current. Oke. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana sih bentuk dari DC dan AC tersebut. Nah, boleh diperhatikan. Di sini saya akan membuat gambar yang sederhana yang saya pahami. Nah, ini adalah bentuk gambar dari aliran listrik ya. Misalnya yang si DC ini adalah gambar dari DC. Misalnya seperti baterai, ya, bisa panel surya. Gimana maksudnya? Gambar dari sini adalah ini adalah baterainya tadi, ya, penghantar dari listrik si DC, ya, sehingga nanti dapat menghasilkan arus yang searah atau yang disebut dengan kontinu, ya. Di sini bentukannya seperti ini. Dari kutub ini dia akan searah. Ini yang disebut dengan kontinu atau searah, ya. Sehingga dia menghasilkan cahaya. Nah, dan selanjutnya untuk penggambaran si AC alternatif current, ya, bentuknya seperti ini. Artinya ya si AC ini adalah dia di sininya adalah fasa pada fasa ya istilahnya kalau dia untuk yang menghasilkan arus listrik yang sering dikenal dengan
misal yang sering kita kenal itu yang umum adalah di PLN, ya, seperti di PLN yang arah listriknya itu terjadi seperti ini, ya, yang artinya gelombang. Dari sini tadi adalah artinya kontinu, dan di sini setelah dia balik ke arusnya, dia akan mengalurkan lagi dan kembali ke arus. Itu makanya disebut dia sebagai yang arus yang bergelombang, ya. Beda dengan si DC. Si DC dia cuma hanya searah. Kalau dia si AC dia bolak-balik, ya. Intinya hanya di situ untuk membedakan DC dan AC, ya. Dan selanjutnya kami persilakan kepada penyaji berikut. Melanjutkan materi dengan gangguan terhadap saluran transmisi. Gangguan pada saluran transmisi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu random dan yang kedua itu tak random rendaman. Random sendiri memiliki beberapa bagian, yaitu yang pertama derau panas atau thermal noise, yaitu gangguan yang disebabkan oleh pergerakan acak elektron bebas dalam rangkaian. Yang kedua ada draw impulse atau impulse noise, yaitu gangguan yang disebabkan oleh tegangan listrik yang tingginya lebih dibandingkan tegangan rata-ratanya. Yang ketiga ada bicara silang atau crosstalk, yaitu gangguan yang disebabkan oleh masuknya sinyal dari rongkanan lain yang letaknya berdekatan. Yang selanjutnya ada draw intermodulasi atau intermodulation noise, yaitu gangguan yang disebabkan oleh dua signal dari saluran berbeda, atau intermodulation yang membentuk signal baru yang menduduki frekuensi signal lainnya. Lalu ada fase jitter, yaitu gangguan yang disebabkan oleh jitter yang timbul oleh sistem pembawa yang dimultiplex dan menghasilkan perubahan frekuensi. Dan terakhir ada handling gangguan yang disebabkan oleh signal yang disalurkan mencapai penerima melalui berbagai jalur akibat dari kondisi atmosfernya. Lalu yang kedua yaitu tak random rendaman, yaitu gangguan yang disebabkan oleh tegangan suatu signal berkurang ketika melalui saluran transmisi sebagai akibat daya yang diserap oleh saluran transmisi yang tergantung frekuensi dan media transmisinya. Tundaan gangguan yang disebabkan oleh signal dengan masing-masing frekuensi yang tidak berjalan dengan kecepatan yang sama, sehingga tiba di penerimaan pada waktu yang berbeda. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sajikan untuk hasil kelompok kami. Kami sadar di sana sini masih banyak kekurangan kami, baik dari penjelasan maupun sikap kami di depan ini. Dan kami harap ada kritik, saran, bahkan kami harapkan untuk adanya pertanyaan demi membangun relasi kita agar menambah wawasan kita. Dan di sini kami akan membuka sesi bertanya maupun kritik atau saran yang diberikan teman-teman kami tampung, dan kepada teman-teman yang ingin bertanya kami persilakan. Silakan berdiri, sebutkan nama siapa. Terima kasih, selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, saya Muhammad Yamin dari kelompok 5 ingin bertanya mewakili kelompok saya, yaitu tadi ada dijelaskan tentang penggunaan AC dan listrik. Itu biasanya digunakan oleh perangkat apa dan bagaimana contohnya? Itu saja pertanyaan dari kelompok kami. Terima kasih. Selamat sore kita semua. Perkenalkan, saya dari kelompok 3. Baik, tadi ada di slide yang dijelaskan oleh itu tentang Sanjiko Kode. Dan sebenarnya ada dua letter, ya, letter figur yang katanya bisa berubah jadi R. Maksudnya contoh dari figur tersebut seperti apa? Kalau bisa dia berubah jadi R dari kode tersebut. Terima kasih. Nama saya Ibu Supriyanti Sadawak. Pertanyaan dari kelompok 5 yaitu di mana tadi pembahasannya yaitu transmisi data. Di mana transmisi data yaitu sebagai saluran mesin tercepat.
Yang menjadi pertanyaan saya yaitu apa saja yang menjadi parameter perselisihan? Semuanya, saya Rina tadi dari kelompok 2 ingin bertanya keuntungan dan kerugian random dan tak random rendaman gimana sih? Baik, di sini kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bang Yamin ya, di ASCII ya, pada pengkodian data di AC dan DC. Nah di sini saya sudah jelaskan tadi ya. Benda. Oh enggak, kau jadi baca. AC dan DC itu biasanya digunakan. Nah, seperti yang saya bilang tadi di sini, ini adalah DC ya, contoh dari gambar DC. Misalnya itu seperti baterai, ya. Berarti yang bisa digunakan untuk si DC ini apa? Kalau baterai, misalnya, saya buat dulu umpan balik kepada teman-teman yang menggunakan baterai. Ya bisa aja, senter masih tahu senter yang jadul dulu itu menggunakan baterai juga. Jadi dia bisa menghasilkan cahaya, ya cahaya ini dari arus baterai tersebut. Ya itu adalah contoh dia. Contoh umum dan contoh paling dekat. Ya itu ada baterai dan panel surya. Ya bisa panel surya juga seperti itu. Dan si DC, sedangkan untuk si DC, yaitu di sini sebenarnya di sini ini adalah fasanya, ya. Ini fasa dan di sini adalah netralnya. Makanya kenapa nanti si AC ini kembali dapat dikatakan bahwasanya dia adalah arus bola balik. Mengapa itu terjadi? Sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, sesuai dengan gambar yang saya buat. Di sini, di saat terjadi fasa, ya, di sini saat terjadi fasa itu dia akan kembali ke netral, sehingga saat dia kembali ke netral dengan cepat, dia kembali lagi naik ke fasa dan kembali ke netral, sehingga dapat dikatakan arus bolak-balik. Misalnya, nah, untuk si AC ini terjadi seperti di aliran listrik yang seperti yang saya tadi katakan itu di PLN. Berarti yang seperti di rumah kan pasti ada PLN-nya dong. Di sini juga ada PLN-nya. Jadi di situ arusnya itu udah bolak-balik, tapi dengan cepat. Walaupun di saat ini dia sempat mati sebenarnya, cuman kita tidak bisa melihat kecepatannya itu seperti apa. Ya, jadi di situ adalah contoh paling dekatnya. Seperti yang saya bilang tadi, PLN itu yang umumnya. Sedangkan ini lebih kecil untuk arusnya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk penjelasannya. Semoga dimengerti. Jadi aku sudah tahu itu nanti sebentar ya. Kalau bilang penerapan DC itu ya seperti yang kita tadi bilang biasanya di media konsepnya ya. Jadi seperti mesin cuci itu juga AC ya, harus AC. Jadi yang masih menggunakan mekanisme PLN itu sebenarnya AC. Tapi kalau dia yang sudah coba dinamo, sudah baik dan sebagainya itu harus DC. Oke. Bagus pertanyaannya karena yang kian itu bukan kemarin selanjutnya Diulangi pertanyaannya. Tadi kan di samping buat kode ada letter Itu buat kode ya. Oke, dan di kode ini singkat dari tadi. Iya. Di situ kan dibilang dia ada letter figur yang ada beberapa lebih tadi kalau nggak salah ya. Iya kan? Jadi dia dibilang bisa berubah jadi garis miring dan satu lagi saya lupa yang ada dua tadi letter figurnya ada dua yang saya paham. Yang belum saya paham ini sebenarnya dua-duanya sih. Jadi saya lupa tadi kata yang udah menjelaskan saya dengar letter figur ini dia kok bisa berubah jadi ada source kodenya yang bingkai. Itu bisa dijelasin kalau saya lupa. Itu di kode ya? Iya. Baik. Sini saya mencoba menjawab ya. Pertanyaan dari Bang Ferdi sedikit membangunkan. Baik, di sini saya akan mencoba
Sini kan ada tampilan ya. Ini ada tampilan sebenarnya ya. Tampilan dari board code ya. Di sini adalah pattern of impulse-nya sebenarnya. Ya. Pinjam duit bulan lagi fotografer berapa? 2000. Yang dikenal dengan 1 adalah marknya dan 0 itu adalah space-nya. Space. Jadi di sini adalah lettership-nya. Ini lettership Ini ada 2000. yang letter tadi ya. Ya ada Di 2000. sini satu lagi adalah si figur C. Di sini saya ngambil contoh tabel dari telegram tadi ya yang sudah disampaikan. Jika misalnya dia di sini ya, saya ikuti tampilan di lettersnya itu adalah P. Ya. Lettersnya adalah P. Misal ya, sebetulnya ada penyusunannya ini semua. Oke, lettersnya P itu berarti udah ketentuan itu ya bit yang atau pattern of impulse-nya, mark space-nya itu adalah si P. Mungkin boleh disesuaikan dari gambar ya sebelah 01101 itu adalah mark dan space-nya pada letter P, sedangkan pada figurnya adalah 0. Ini memang sudah ketentuannya ya. Dan misal tadi yang garis datar ya, garis datar atau garis miring, itu adalah simbol pada karena tadi ini ya ketentuan dari board terdiri dari 5 bit, yang artinya ini bitnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya, itu semiboard. Terdapat 32 macam simbol. Sebenarnya saya simpan dulu. Jadi boleh iya. Ada kok Biar sama-sama ini ya, sama-sama. Di situ sebetulnya udah memang ketentuannya ya. Jadi di situ terdapat 32 macam simbol. Memang sudah ketentuan dari itu internasional telegrafinya maksudnya. Jadi di situ digunakan 2 sandi khusus sehingga abjad dan angka dapat diberi sandi, yaitu letters. Nah, lettersnya yang mana yang tadi? Ini huruf, ya. Dia mengandung huruf. Ini adalah lettersnya. Jadi kita bisa kombinasikannya menjadi sandi. Lettersnya itu di sini. Berapa sih lettersnya si P ini itu bisa, atau si A, ya kan? Si A. Oh, di tabel A itu bitnya atau pattern of impulse-nya itu adalah di sini 11000 ya, 11000. Jadi 5 bit. Ini tadi syarat yang pertama ya. Dan sedangkan figur dari si A ini adalah garis datar tadi atau simbol ya, simbol dari untuk menyandingkan sandi, maksudnya biar dikenal, biar kita bisa dapat membuat sandi board tadi. Tiap karakter terdiri dari 1 bit awal dan 5 bit data. Memang kalau dia untuk simbol, memang itu udah ketentuannya ya. Menurut saya dari tabel ini itu udah ketentuan dari pengkodean atau untuk membuat sandi pada sistem sandi border. Penggunaan data itu di era juga ada BCD ya, sejak awalnya ya BCD. Kenapa sih ada yang namanya penggunaan data? Gunanya adalah
kemungkinan dan mesin bisa berkomunikasi, ya kan, melalui gimana biner gitu. Lalu dibuatlah standarnya untuk dikenali oleh si mesin. Contoh huruf A gitu ya, kita kasih wasandi terjemahkan ke dalam komputer, maka bisa menggunakan huruf A. Jadi di masing-masing kode ya, dari BCD sampai ASCII, yang sebelum ASCII itu sebenarnya kode ini sudah lumayan, tapi transmisinya masih 5 bit, jadi belum semua bisa masuk simbol, gitu ya, belum bisa, dan masih mewakili figur-figur tertentu saja, gitu. Jadi belum sempurna, sehingga pada masa itu kode itu salah satu contohnya dari itu adalah alat pemilihan jarak jauh, namanya dia kirim pakai sandi nomor gitu ya, tapi kan itu diterjemahkan oleh mesin, ya kan? Nah sehingga sebagai contoh si kode ini untuk menghasilkan huruf A, contoh ya kan, maka sandinya sudah ditetapkan adalah 1100. Sama nanti kayak di ASCII ya, di ASCII A, karena di ASCII penomorannya sudah jalur datanya dikirimkan. Kita udah belajar besitas ya berarti ya. Jalur data yang harus dikirimkan adalah 8 bit. Maka sudah ditetapkan itu di ASCII itu huruf A itu adalah 1000001. Gitu. Lalu kalau di kode ASCII mau dikirimkan 0, nggak bisa jalur data yang dikirim menggunakan bit sebanyak 0,8 sekali ya, 0,00. Jadi jalur. Nah sudah benar yang diterapkan namanya. Ya namanya masih pemula ya, masih nomor. Jadi memang angka seperti ini dan begitu memang. Nah kalau kompetensinya menunjukkan apa yang akan dihasilkan ya. Kalau patternnya itu dinyatakan sebagai bahasa kita instruksi untuk mengenali apa yang harus diterjemahkan oleh si mesin. Oke, ya. Jadi apakah sudah paham atau mau kita ulang lagi? Mungkin dalam hati bu, nggak usah menjawab. Ayah nih. Tapi udah ya sebenarnya sudah bisa diterjemahkan oleh teman-teman ya. Tadi mungkin si Pretty ingin menjelaskannya, tapi memang nggak semua orang juga memiliki keilmuan untuk mentransfer jawaban. Jadi dia jawabannya masih secara ini ya maksudnya ya. Tapi udah berapa ya. Kalau pemulawak ini punya bakat deh di pengajar jadi nggak sia-sia dia sebenarnya soal MC gitu deh. Saya akan menjawab pertanyaan dari di sini Kak, parameter yang digunakan untuk transmisi data yaitu sistem tenaga listrik atau arus. Di sini energi listrik yang dibawa oleh konektor melalui saluran transmisi dari pusat pembangkit tenaga listrik kepada pemakai tenaga listrik. Sedangkan pada saluran transmisi tersebut disalurkan melalui kawat pengantar yang ditopang oleh kawat atau tiang penyangga yang tinggi yang terbuat dari campuran baja yang disesuaikan dengan posisi atau daerah pengajar. Dari keuntungan dari rangkaian beragam kerendaman. Keuntungan dari ini semua itu sebenarnya yaitu lebih cepat dan lebih mudah digunakan kalau jaringan atau sinyalnya itu tidak terganggu. Selama dia dia bakal sulit digunakan. Baik, saya coba tambahkan. Sebenarnya pertanyaannya tadi itu adalah apa sih keuntungan gangguan redaman dan non-redaman dari gangguan saluran transmisi tersebut? Sebetulnya itu ya, sebetulnya nggak ada untungnya sebenarnya. Hanya itu, intinya nggak ada untungnya sama sekali. Gangguan terhadap saluran transmisi itu seperti random dan non-random itu nggak ada keuntungannya. Karena sebetulnya itu adalah masalah. Karena itu adalah gangguan dari transmisi yang berjalan. Sebetulnya nggak ada keuntungan. Ya, mungkin pertanyaannya agak menyeleweng sedikit nih. Iya. Oke, mungkin itu aja. Mengerti? Masalah gangguan memang nggak ada. Ya, Di rumah kita harus tahu yang namanya gangguannya transmisinya. Jadi yang mau diketahui sebelum kita
tugas di kelompok 1 dan kelompok selanjutnya yang membahas sistem sandi siapa? Sistem sandi ada Sistem sandi coding transmisi. iya. Oh ini ya? Iya, Oh pantas sistem sandi dan coding transmisi. ini sistem sandi ya? Oh berarti komponen data sangat biasa juga Iya. jelasin. Jadi kami akan menutup hasil dari presentasi dan diskusi kami, dan saya sebagai moderator memohon maaf atas segala kekurangan dari kelompok kami, baik dari tutur kata kami, penjelasan kami, bahkan sikap berdiri kami di depan ini yang bahkan tidak menyenangkan. Ya, mungkin perasaan teman-teman ada tersinggung atau bagaimana dari kata-kata dan sikap kami mohon maaf. Dan untuk melengkapi kekurangan kami, nanti kita mungkin bisa berdiskusi kembali. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.